Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang nenek bernama Marni. Tubuhnya yang renta penuh keriput, namun matanya masih memancarkan kehangatan dan kelembutan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal. Meskipun kakinya sudah tak sekuat dulu, ia selalu memulai harinya dengan berdoa di depan foto suaminya yang sudah lama meninggal. Suaminya adalah orang yang paling ia cintai, teman hidupnya yang selalu berada di sisi dalam suka dan duka. Marni tinggal di sebuah rumah tua, yang dulunya penuh dengan tawa anak-anaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah itu menjadi semakin sunyi. Anak-anaknya telah menikah dan tinggal di kota besar, jauh dari desa. Hanya sesekali mereka menelepon, memberi kabar, tapi percakapan itu terasa semakin jarang dan singkat. Nenek Marni tak pernah mengeluh. Dia merasa cukup dengan doa-doa dan kenangan indah bersama keluarganya. Pagi itu, seperti biasa, Marni memasak bubur nasi untuk sarapan, meskipun hanya untuk dirinya sendiri. Rumah yang dulu selalu riuh kini terasa sangat sunyi. Ia menatap jendela yang menghadap ke kebun kecil di belakang rumah, tempat ia sering berkebun bersama suaminya. Waktu itu, setiap pohon dan bunga yang mereka tanam seakan memiliki cerita. Namun sekarang, kebun itu tampak tak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi, dan beberapa tanaman layu karena kurang perhatian. Seiring dengan semilir angin yang menyapu pelan, Marni mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Anak-anaknya yang dulu sering bermain di halaman kini hanya datang saat lebaran atau acara-acara penting. Marni tahu mereka sibuk, dan ia tak ingin menjadi beban. Tapi dalam hatinya, ia merindukan suara tawa mereka, sentuhan tangan anak-anaknya yang dulu selalu mendekap erat tubuhnya. Jeritan hati seorang nenek yang tak terungkapkan seringkali terpendam dalam kesunyian yang mendalam. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Marni melangkah keluar untuk menyiram tanaman, ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Matanya yang sudah mulai kabur oleh usia terbelalak, berharap itu adalah anak-anaknya yang kembali. Tetapi, ketika ia melihat siapa yang turun dari mobil, hatinya teriris tajam. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda keluar, diikuti oleh seorang anak kecil yang masih memegang tangan sang ibu. Marni berdiri di depan rumahnya, memandangi mereka dengan hati yang berdebar. Wanita itu mengenakan pakaian yang rapi dan modern, wajahnya sangat familiar, meskipun beberapa tahun terakhir sudah banyak perubahan. Wanita itu adalah anak perempuannya, Tuti, yang sudah lama tak pernah pulang. Tuti terlihat tergesa-gesa, seakan terburu-buru dalam setiap langkahnya. Ia membawa anak lelakinya yang tampak bingung dan cemas, melihat-lihat sekitar dengan tatapan polos. Marni merasa campuran perasaan datang begitu saja, antara bahagia dan kecewa. Bahagia karena anaknya datang, tetapi kecewa karena mereka tidak datang dengan sepenuh hati. "Ma, kami baru sampai. Ini Adit, anakku," ujar Tuti dengan senyuman yang tampak dipaksakan, seperti ada sesuatu yang menghalangi ketulusan di baliknya. Marni hanya bisa tersenyum, meski matanya penuh kerinduan. "Adit sudah besar ya?" jawabnya pelan, mencoba menyembunyikan perasaan yang sedang meluap. Di dalam hatinya, ia merasa begitu lama tak merasakan kehadiran cucunya, dan kini saat melihat Adit, ia merasa banyak yang terlewatkan. Namun, Tuti tampaknya lebih fokus pada hal lain. Ia tidak menunjukkan ketertarikan pada keadaan rumah neneknya yang sudah tak terurus, atau bahkan pada Marni yang tampak lelah menunggu kedatangannya. Adit, yang baru berusia 7 tahun, berlari menuju kebun belakang rumah tanpa aba-aba. Dia tampak lebih tertarik pada kebebasan bermain di luar daripada berbicara dengan neneknya. Tuti kemudian mengajak ibunya masuk rumah, namun langkahnya tampak canggung. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap. Tidak ada percakapan hangat yang biasanya ada antara ibu dan anak. Hanya ada keheningan yang semakin menyesakkan. "Ada apa, Tuti? Mengapa kamu dan Adit datang jauh-jauh ke sini?" Marni bertanya, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Tuti hanya tersenyum tipis,
terlihat enggan berbicara lebih lanjut. Ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan di sini. Nanti. Setelah ini kami langsung pulang lagi. Jawaban Tuti begitu singkat dan tidak memberi banyak penjelasan. Marni merasa hatinya semakin teriris. Bagaimana mungkin anaknya yang dulu begitu dekat, kini menjauh tanpa alasan yang jelas? Sejak kecil, Marni selalu memberikan yang terbaik untuk Tuti, mengorbankan banyak hal agar anaknya tumbuh menjadi orang yang baik. Namun, kini Tuti datang hanya untuk sekejap, membawa cucu yang belum sempat ia kenal dengan baik. Kunjungan ini bukanlah kunjungan yang ia bayangkan selama bertahun-tahun. Jeritan hati nenek Marni tak terucap. Ia mencoba menahan air mata yang mulai menetes, meskipun rasanya begitu perih. Tuti duduk dengan tenang di kursi kayu, sesekali melirik ke arah Marni yang duduk di hadapannya. Kamar itu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Marni memandang Tuti dengan tatapan penuh harap, ingin sekali tahu alasan anaknya datang, namun sepertinya Tuti enggan membuka hati. Hati Marni terasa semakin berat. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya seolah terikat. Bagaimana bisa ia memaksa anaknya untuk berbicara jika sang anak sudah enggan? Aku tahu rumah ini sudah tidak seperti dulu, kata Tuti, akhirnya membuka suara, tapi nada suaranya terkesan datar. Tapi aku sudah bilangkan, aku terlalu sibuk di kota. Adit juga masih kecil, jadi kita nggak bisa sering-sering ke sini. Marni menunduk, mencoba menahan sedih yang hampir meledak. Iya, Mama tahu, Tuti. Tapi Mama kan hanya ingin kalian datang. Mama kangen sekali sama kalian, sama Adit. Suaranya pelan, hampir berbisik. Ia merasa tak berhak untuk mengeluh, tapi hati yang terus terhimpit membuatnya tak bisa lagi menahan perasaan. Tuti menatap ibunya dengan pandangan kosong, seolah kata-kata yang keluar dari bibir ibunya tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Aku sudah mencoba. Tidak mudah bagi kami yang di kota. Ada banyak pekerjaan. Adit juga butuh perhatian yang lebih. Tuti terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang terdengar lelah. Aku rasa, sudah saatnya kita semua belajar untuk mandiri. Aku harus fokus dengan hidupku. Jadi, tidak usah terlalu berharap kami akan sering datang. Kata-kata itu seperti guratan tajam yang menghujam hati Marni. Selama ini ia tahu bahwa anak-anaknya sibuk, tapi ia selalu berharap suatu hari mereka akan kembali, entah untuk menemui atau sekadar mendampinginya dalam sisa usia yang tak lagi panjang. Namun, kali ini Tuti berbicara dengan nada yang tak bisa disangkal, seolah menutup pintu harapan itu dengan begitu saja. Tanpa sadar, air mata Marni mulai mengalir. Tuti tidak melihatnya. Ia sedang sibuk mengeluarkan ponsel dari tasnya, seolah tengah mencari sesuatu yang lebih penting daripada keberadaan ibunya. Marni menunduk, menyeka air matanya dengan lengan baju. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan anaknya, meski hatinya kini terasa begitu hancur. Adit yang sebelumnya berlari-lari di luar, kini masuk kembali ke dalam rumah. Ia tampak bingung melihat neneknya yang menitikkan air mata. Anak kecil itu mendekat dan bertanya dengan suara polos. "Nenek, kenapa nangis?" Marni terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya terasa terjebak di tenggorokannya. Tuti, yang melihat itu, hanya tersenyum sedikit, lalu berkata, "Adit, jangan ganggu nenek. Nanti kita pulang ya." Adit hanya mengangguk, tapi matanya yang tajam menatap neneknya, seakan merasakan ada sesuatu yang salah. Marni menghela napas, berusaha tersenyum meskipun sakit itu tak bisa ia sembunyikan. Ingin rasanya ia memeluk Adit, mencium kepalanya yang masih penuh dengan keceriaan dan kepolosan anak kecil. Namun ia tahu, itu hanya impian yang tak akan terwujud, karena Adit tidak mengenalnya sepenuhnya. Jeritan hati Marni semakin dalam, namun ia tak bisa mengatakan apapun. Kepergian Tuti dan Adit, yang sudah dipastikan dalam beberapa jam ke depan, membuatnya merasa kosong. Ia tidak tahu kapan bisa merasakan kebersamaan itu lagi. Tuti hanya datang untuk sebentar, dan kemudian akan pergi lagi, meninggalkan dirinya yang kembali sendirian. Hari mulai sore,
dan Marni duduk di kursi kayu usangnya, memandangi dua orang yang kini bersiap untuk pulang. Tuti sudah mengemas barang-barangnya dengan cepat. Bahkan Adit sudah diikatkan sepatu tanpa banyak bicara. Keheningan yang menyelimuti rumah Marni semakin terasa menyakitkan. Suara derak sepatu Tuti yang melangkah cepat terdengar begitu nyaring, sementara Adit yang masih kecil tampak cemas, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Marni menatap anaknya. Matanya basah oleh air mata yang tak sempat ditahannya. Ia tahu, ini adalah saat yang sangat sulit. Ia ingin memeluk Tuti, berkata bahwa ia merindukan mereka dengan segala hati, tetapi entah kenapa kata-kata itu terhimpit, tak bisa keluar. Tuti sudah bersiap di depan pintu, sambil membawa tas besar di tangan, dan Marni tahu ia tak akan lama lagi menghilang dari pandangannya. Tuti, suara Marni serak, mencoba memanggil anaknya. Tuti berhenti sejenak, menoleh dengan pandangan yang terlihat kosong, seolah tak ada perasaan yang tercermin di wajahnya. "Ada apa, Ma?" Jawab Tuti dengan nada yang masih sama, datar dan tidak terbuka. Marni menghela napas dalam-dalam, ingin sekali berkata banyak, tetapi mulutnya terasa terkunci. "Kenapa begitu cepat? Bukankah kita bisa sedikit lebih lama? Aku rindu, Tuti. Aku ingin sekali merasa kalian dekat." Tuti terdiam sejenak. Tatapannya kini sedikit berubah, tapi hanya sebentar. Ia mengangguk pelan. "Aku juga rindu, Ma. Tapi, kita kan hidup di dunia yang berbeda sekarang. Aku nggak bisa kembali seperti dulu." Suara Tuti mulai bergetar, seperti ada penyesalan yang tersembunyi, namun ia segera membuangnya jauh. Marni menundukkan kepala, merasa betapa beratnya kata-kata itu untuk diterima. "Aku cuma ingin kamu tahu, Tuti, Mama nggak butuh banyak. Hanya sedikit waktu, perhatian. Itu saja," lirih Marni. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan. Tuti diam, dan Marni merasakan kerinduan yang semakin menguat. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin memeluk Tuti, memohon agar anaknya tetap tinggal lebih lama. Namun ia sadar bahwa kini semuanya terasa sia-sia. Tuti sudah memilih jalannya sendiri. Anak yang dulu ia besarkan dengan kasih sayang yang tiada terhingga kini tak lagi bisa dijangkau hatinya. Adit yang masih mengusap mata kecilnya mendekat pada Marni, seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Marni membungkuk sedikit dan meraih tangan cucunya, lalu membisikkan, "Adit, nenek sayang sekali padamu. Jangan lupa nenek, ya." Adit hanya mengangguk bingung, tak sepenuhnya mengerti. Tapi ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam pelukan neneknya. Tuti, yang sudah selesai dengan segala persiapannya, memanggil Adit untuk masuk ke dalam mobil. "Ma, kami pergi dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti," kata Tuti, suara penuh kekosongan yang semakin menambah pilu di hati Marni. Marni hanya bisa mengangguk, mencoba menahan air mata. "Semoga kalian baik-baik saja, Tuti. Jaga Adit baik-baik." Tuti memberi senyum yang tidak terlalu tulus, lalu membawa Adit ke mobil. Marni hanya bisa berdiri di depan pintu, memandang mereka yang perlahan menjauh, merasakan kepergian mereka yang begitu dalam. Saat mobil itu berputar dan menghilang di tikungan jalan, Marni merasakan jiwanya terasa kosong, seolah bagian dari dirinya telah ikut pergi. Jeritan hati seorang nenek tetap terpendam di dalam dirinya. Begitu banyak cinta yang ingin ia berikan, begitu banyak keinginan untuk merasakan kebersamaan, namun yang ia dapatkan hanya kesunyian. Dalam kesunyian itu, Marni duduk kembali di kursi kayu tuanya, menatap rumah yang kini kembali sepi, dengan harapan yang semakin memudar.